Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada pagi ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa sehingga kita bisa kembali ngaji kitab tafsir Jalalain. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada mualif kitab tafsir Jalalain. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan dalam memahami tafsir Jalalain. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabil kiram. Al-Fatihah. Thumma ila hadratil Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Muhammad Al-Makhali wa Imam Jalaluddin Abdurrahman ibni Abi Bakar Asyidi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin wa li walidayhi wa li masyayikhihima wa li walidayhima wa li masyayikhihima. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa ila hadratina abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furuina wa ala al-khadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru, dan ingatlah. Wadhkuru, dan ingatlah kamu semua. Idh, ketika farokna, kami pisah. Falakna, kami belah. Bikum, demi kamu. Bisababikum, karena kamu. Al-bahra, lautan. Hatta, sehingga. Dakhaltumuhu, kamu dapat memasukinya. Haribina, dan melintasinya. Min aduikum, dari musuh-musuhmu. Fa'anjainakum, lalu kami selamatkan kamu. Minal ghoroqi, dari tenggelam. Wa aghraqna, dan kamu. Wa aghraqna, dan kami tenggelamkan. Ala Fir'auna, keluarga Fir'aun. Qaumahu, kaumnya Fir'aun. Ma'ahu, bersamanya. Wa antum, sedangkan kamu sendiri. Tangzuruna, menyaksikan. Ila intibaqi, sampai menyingkap. Al-bahri, lautan.
alaihim mereka, wa idh wa'adna, wa idh dan ingatlah ketika wa'adna kami menjanjikan bi alfin, lafadz wa'adna bisa dibaca dengan alif, wadunaha dan tanpa alif ya, jadi itu wa'adna, jadi wawu alif ain dal dan nun, itu wa'adna atau wa'adna. Wa idh wa'adna bi alfin wadunaha, wadunaha dan tanpa alif, Musa kepada Musa, arba'ina selama 40 lailatan malam, nu'tihi akan memberinya, inda inqidaiha, inda dalam masa inqidaiha selama 40 malam, at-taurata kitab Taurat, lita'amalu agar kamu semua mengamalkan, biha kitab Taurat, thumma lalu, thumma takhottum lalu kamu ambil, al-ijla anak lembu emas, alladzi yang soghohu membuat patung, lakum bagi kamu, siapa as-samiriyu Samiri, ilahan menjadi Tuhan, mim ba'dihi sepeninggalnya, ai maksudnya ba'da zahabiha, ba'da setelah zahabiha zahabihi dia pergi, ila mi'adina ila untuk memenuhi, mi'adina janji kami, wa antum kamu adalah zalimuna orang-orang aniaya, bittikhadihi disebabkan berlebihan, liwad'ikum dalam menempatkan anak lembu, al-ibadata sebagai sembahan, fi ghairi mahalliha, fi ghairi yang bukan mahalliha pada tempatnya. Di dalam ayat ini, ayat yang ke-50, ini kita kemarin di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan tentang orang-orang Yahudi, siapa Bani Israel. Ya, Bani Israel, orang Yahudi. Ya, apa bedanya orang Israel dan orang Yahudi? Nah, kemudian ini Allah menjelaskan wadhkuru id faraqna. Jadi, dan ingatlah wahai Bani Israel, ya termasuk orang-orang Yahudi, id faraqna ketika kami pisah atau falaqna kami belah, al-bahra lautan,
Jadi Allah ini menjelaskan kepada kita, ya sekaligus menyindir kita sebagaimana orang Bani Israel dan orang-orang Yahudi. Sampai Nabi Musa pergi ke satu tempat memenuhi panggilan Allah, ya, akan menerima wahyu namanya kitab Taurat. Nah, selama pergi ke Gunung Tursina, ternyata ada orang yang namanya Samiri, itu memprovokasi Bani Israel supaya tidak menyembah Allah atau tidak menyembah Tuhannya Nabi Musa. Nah, Nabi Musa dipanggil oleh Allah di bulan Dzulqa'dah, 1 bulan penuh ditambah 10 hari di bulan Dzulhijjah, jadi selama 40 hari. Nah, di sini selama 40 hari ditinggalkan oleh Nabi Musa, Musa Samiri ini membuat ulah, ya. Samiri membuat patung yang terbuat dari emas. Ini patung anak lembu, anak sapi. Bayangkan patung anak sapi bisa bicara sendiri, dimintai uang bisa keluar uang, dimintai apapun bisa. Sehingga umatnya Nabi Musa ketika ditinggal oleh Nabi Musa dititipkan kepada saudaranya yang namanya Harun, ya, atau Nabi Harun. Ini semuanya terprovokasi. Samiri mengatakan Musa tidak mungkin kembali lagi, maka ikutilah apa yang aku ajarkan kepada kalian. Nih, lihat, patung ini saja kalau kamu sembah, dia bisa mengeluarkan uang. Kamu berhajat apapun di situ, kamu akan dituruti. Nah, kemudian Harun tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah Nabi Musa datang, maka Nabi Musa marah-marah kepada saudaranya namanya Harun. Bagaimana sih Harun kamu ini? Dititipi umat sebentar saja kok umatnya rusak semua. Harun mengatakan, wahai Musa, karena si Samiri luar biasa, aku tidak mampu menandingi kecuali kamu, wahai Musa. Bayangkan ini luar biasa hebat. Akhirnya orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa ini bertikai, saling menumpahkan darah. Akhirnya pengikut Musa Samiri, Musa Samirinya sekaligus dibunuh. Walaupun dibunuh kakek moyangnya, yang namanya ideologi itu tetap tidak bisa dibunuh, tetap nempel di otaknya anak cucu Musa Samiri. Nah, inilah orang-orang Yahudi, mereka punya keinginan, ya, seperti yang disampaikan oleh Allah, alan tardo angkal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka itu orang Yahudi dan termasuk orang Nasrani tidak akan rela kepada kita sebelum kita ini mengikuti gaya hidup mereka. Mereka tidak menginginkan kita mengikuti agama mereka, enggak, tapi gaya hidup yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi. Nah, sekarang bagaimana dengan kehidupan kita? Apa tidak banyak dalam keseharian kita ini mengikuti gaya hidupnya orang Yahudi? Makan saja kalau nggak makan produknya Yahudi nggak bangga, ya kan? Makan kalau di warung biasa kurang keren, tapi kalau makan di warungnya orang-orang Yahudi, produk milik mereka, kita sendiri ini membanggakan. Kemarin waktu ada peristiwa pemboikotan produk-produknya orang Yahudi, kita nggak boleh makan ke satu tempat, ya, rumah makan itu yang besar. Nah, itu karena berafiliasi dengan orang-orang Zionis, difatwa oleh MUI, akhirnya sepi. Kemarin saya lewat di beberapa tempat sudah rame lagi. Jadi apa fungsinya fatwa? Ya nggak ada artinya. Umatnya sendiri nggak mau mendengarkan fatwanya ulama, malah mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi.
Dan orang Yahudi sangat pinter, dan mereka bisa membuat kita tertarik. Kalau bersama mereka ini kita bisa bangga. Duduk di warung mereka lebih membanggakan daripada duduk di warungnya Maktun. Ya, makan pecel tidak membanggakan, yang bangga itu makan fried chicken, ayam-ayaman produknya mereka. Minum saja ini yang kita minum kalau kita ngaji ya, kalau saya kasih banyu godokan kayaknya ndak pantas. Oke, tapi kalau saya kasih produknya mereka, jenengan kan bangga. Itu yang ada di botol-botol, yang ada di gelas, apa itu mereknya Janoko, mereknya Gareng Petro kan ya nggak ada. Tapi semua orang sekarang di rumahnya ada botol kemasan galon yang mereknya punya mereka. Nah, kalau menurut informasi yang disampaikan Allah melalui Al-Quran, memang di muka bumi ini yang membuat kerusakan adalah mereka. Tapi kadang kita ini tidak sadar, diberi informasi oleh Allah ya, kita tidak pernah menyadari, nggak pernah jujur dengan Allah, malah kita pura-pura tidak tahu. Sekarang semua apa yang tidak produknya mereka, mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi sampai bangun lagi, produk yang kita gunakan produknya siapa? Ya produk mereka. Makanya saya pribadi kalau ada orang yang menghujat-hujat seperti itu, saya nggak ikut-ikutan. Wong kita menghujat-hujat juga kita masih merindukan mereka. Kalau zaman dulu, di zaman Nabi Musa, para pengikut Nabi Musa itu disuguhi game yang menggiurkan sampai ketagihan, yaitu patung anak lembu. Nah, itu dimintai uang bisa, diinikan bisa. Nah, sekarang kan juga sama dengan generasi kita. Anak cucu kita tidak ada yang tidak ketagihan aplikasi yang dibuat oleh Samiri. Ya, game online semuanya. Ya. Apapun yang ada di media sosial kita ya sama. Lalu bagaimana kita mau nggak mengikuti mereka? Hampir 90% generasi kita ini kecanduan apa yang dibuat oleh anak cucu Bung Sam. Dulu umatnya Nabi Musa ketagihan game buatan Musa Samiri. Sekarang anak cucu kita juga ketagihan game yang dibuat oleh anak cucu Samiri. Setelah Nabi Musa wafat, ada Nabi Isa. Ketika Nabi Isa mengembalikan ke agama yang benar, ya, ternyata setelah Nabi Isa meninggal, umat Nabi Isa kembali lagi mengikuti apa yang diperbuat oleh Samiri. Sehingga umatnya Nabi Isa agamanya tidak lagi menyembah Allah, bahkan lebih parah lagi menuhankan nabinya. Nah, ini konstruksi berpikir yang dikenalkan oleh yang namanya Samiri. Makanya kita dipesan oleh Allah, oleh Nabi, jangan sampai kita ikut-ikutan seperti itu. Orang Bani Israel itu diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun, juga tidak berterima kasih. Diselamatkan Allah dari hantaman halilintar petir, juga nggak berterima kasih. Mereka setelah berhasil, rata-rata mereka mengatakan bahwa ini semua adalah hasil kerja keras saya selama sekian tahun. Saya bisa beli ini beli itu karena hasil kerja keras saya. Apa bedanya kita dengan orang Yahudi kalau cara berpikir kita seperti itu? Di zaman dulu ketika Fir'aun mengejar-ngejar Nabi Musa, maka Nabi Musa itu sakit perut.
siapa ini yang membuat sakit perut saya. Akhirnya memohon kepada Allah untuk disembuhkan. Allah memberitahu pada Musa, Musa ambil itu yang namanya daun simbukan, kamu kunyah-kunyah di mulut, nanti tempelkan di perutmu, sembuh. Setelah dilakukan seperti itu sembuh, tapi kemudian sakit lagi, sembuh, sakit, sembuh. Akhirnya bertanyalah Nabi Musa kepada Allah, ya Allah, apa yang membuat saya ini kok sakit? Akhirnya Allah memberitahu, wahai Musa, bahwa yang membuatmu sakit adalah Bal'am bin Ba'urok. Nabi Musa heran, padahal karena apa heran? Karena Bal'am bin Ba'urok itu ulama terbesarnya Nabi Musa, pengikutnya Nabi Musa. Kenapa bisa seperti itu? Sudah jadi ulama kok malah nyantet Nabi Musa. Karena pada satu hari Fir'aun itu mengutus yang namanya Korun untuk mempengaruhi Bal'am supaya mengikuti kemauan-kemauan Fir'aun. Ya apa bedanya? Akhirnya Bal'am bin Ba'urok diperintahkan untuk mensihir Nabi Musa, ya bahasa Jawanya nyantet lah. Akhirnya Nabi Musa tembus dengan santet. Nabi Musa aja tembus disantet, apalagi kita. Akhirnya Nabi Musa bertanya kepada Allah, kenapa kok saya masih bisa tembus? Allah menjelaskan bahwa Bal'am bin Ba'urok ini ulama yang hafal Ismul A'dhamnya Allah, dan dia paham betul tentang isinya Ismul A'dham. Nah, sehingga disalahgunakan untuk nyantet Nabi Musa dan mensihir Nabi Musa, mensihir umatnya Nabi Musa, sampai Nabi Musa bingung, keliling muter-muter di padang gurun di Gunung Tursina. Kemudian Nabi Musa bertanya, ya Allah, kenapa saya kok masih bisa tembus disantet oleh Bal'am? Allah mengatakan, wahai Musa, aku sudah berjanji, barang siapa yang mampu memahami atau faham ya dengan Ismul A'dhamku, maka aku beri kemustajabahan, dan aku beri kehebatan. Maka apa yang diminta oleh orang yang paham dengan Ismul A'dhamnya Allah, maka seketika diberi oleh Allah. Nah, kita Asmaul Husna saja nggak hafal, apalagi Ismul A'dham. Jadi itu karena janjinya Allah, meskipun disalahgunakan tetap diijabah. Apa yang disampaikan Allah di dalam ayat ini ya masih berulang terus sampai di masa kita. Orang kalau sudah jadi ulama besar ya, punya pengikut yang banyak, daya karismatiknya luar biasa. Oke. Kalau didatangi Korun ya seperti Bal'am ini, Bal'am, ini waktunya pemilihan pejabat di bawahnya Fir'aun. Kamu mau nggak saya jadikan tim sukses? Nah, kalau nanti kamu jadi tim sukses, kamu dapat uang sekian. Tugasmu adalah ngaji di tengah umatnya Musa. Nah, siapa yang nggak percaya dengan Bal'am bin Ba'urok? Nah, ternyata dari sejarah ini, sepanjang sejarah ternyata agama ini disalahgunakan oleh pemeluknya. Agama ini disalahgunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Oke, setelah berkuasa, mereka melanggengkan penindasan atas nama agama. Di zaman Nabi Musa, ulama-ulama pun tergiur dengan gaya hidup yang dilakukan oleh Korun. Ulama-ulama sudah mulai hedon gaya hidupnya ya. Ulama sudah tidak mau naik kendaraan yang sederhana,
minta kendaraan yang mewah, kalau kendaraannya nggak mewah, nggak terhormat. Apa kejadian di masa Nabi Musa tidak terjadi di masa kita? Ya banyak pemuka agama juga yang hedon. Ulama besar di zaman Nabi Musa banyak yang duduk di kafe-kafe. Ya, yang di kafe itu sudah jelas pembedanya, makanya di sini ada Al-Furqan antara pembeda. Satu ruangan kafe ini di sebelah sana anggur, wine dan sebagainya. Kalau di sebelah kirinya ini kopi-kopi biasa. Lah kalau itu yang duduk kita, saya, ya nggak apa-apa. Kalau yang duduk itu ulamanya ulama, okay, kira-kira ya pantas enggak? Makanya ini terulang terus dari zaman Nabi Musa, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad sampai ke masa kita sekarang ini. Oke. Ya, mudah-mudahan setelah kita membaca ayat ini kita tidak terpengaruh dengan gaya hidup yang diciptakan oleh mereka, hatta tattabi'a millatahum. Oke. Jadi memang kita terus dipengaruhi supaya kita mengikuti gaya hidup mereka. Nah, dulu orang-orang Yahudi kalau menikahkan putrinya, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kalau orang-orang kaya, ya bajunya itu sampai menyapu tanah. Sehingga Nabi pun sampai menegur, kalau kamu pakai baju jangan sampai menyapu tanah. Ya, kamu nanti bisa mengikuti budayanya mereka, budayanya orang-orang Romawi. Tapi hari ini mantenan di kalangan umat Islam sendiri apa nggak nyapu tanah, ya bahkan bisa lebih dari 2 meter 3 meter. Di zaman Nabi orang yang nyapu tanah bajunya sampai 2 meter 3 meter kan sampai buntutnya itu loh dibawa oleh budak mereka. Makanya perilaku yang begitu kan ditegur oleh Nabi. Tapi sekarang banyak di antara kita yang gaya hidupnya mengikuti orang Yahudi. Untuk gak apa-apa dibendeng-bendeng, alis api-api ditato. Saya punya teman perempuan, ya wis ayu alisnya sapi. Satu ketika ketemu itu loh, kenapa iku raimu kok bendol kabeh? Gak mas, diantemi bojomu ta? Oh gak mas, aku mari melok pelatihan kecantikan, bagaimana cara merapikan alis. Ternyata supaya nggak sering pakai alis itu ditato. Terus ketemu teman lagi yang satunya, loh, kenapa lambemu kok jedir? Diantemi bojomu ta? Gak mas, nah, kenapa? Aku mari sulam alis, kalau sulam bibir, cek apa? Ya cek abang, cek kakek bengesan. Ya Allah, orang sekarang itu segala sesuatu yang dibenci Nabi dilakukan. Tato, pangur, ya pangur gigi itu yang dibenci Allah, dibenci Nabi. Tapi hari ini disukai oleh umat Islam. Siapa sekarang anak muda yang badannya nggak penuh dengan tato? Dan sekarang itu menjadi budaya dan tidak malu pakai seperti itu. Nah, kalau kita melihat informasi di Quran ini, orang Yahudi itu ahli pidato, ahli memotivasi, menyuruh orang lain berbuat baik, memperbanyak sedekah. Tapi mereka juga nggak pernah bersedekah. Apa bedanya kita jadi mubalek setiap saat memotivasi orang untuk beramal soleh, tapi kita sendiri nggak pernah beramal soleh? Nah, apa bedanya antara kita dengan orang Yahudi? Masih ingat ada kisahnya Sa'labah di zaman Nabi? Ini sebelum saya kisahkan Sa'labah, saya aja berpikir begini,
Ketika jenengan masih miskin, punya uang 10.000, saya minta 5.000, itu eman enggak? Keman kan? Iya. Orang kalau masih miskin mensedekahkan 50%, 80%, bahkan 100% dari hartanya, itu tidak eman. Ketika jenengan masih miskin, punya ayam 2 ekor, saya minta 1, dikasih enggak? Ya dikasih. Pun Gus, monggo Gus, jenengan beto Gus, mboten napa-napa Gus. Kangge jenengan pun toh, pokoknya kula niki wis los dol. Oke. Itu mentalitasnya orang miskin itu, ahli sedekah. Nah, coba saya ajak berpikir yang lebih dalam lagi. Ketika masih miskin, punya ayam 2, saya minta 1 diberikan. Berarti Anda punya harta, saya minta 50% diberikan. Kemudian kalau punya kambing, nah ini kambing, jenengan kalau punya kambing 4, saya minta kambingnya 1, nah, kira-kira diberikan apa enggak? Nah, ini orang kalau mulai kaya. Ketika jenengan punya sapi 5, saya minta 1 aja sapinya, kira-kira diberikan apa enggak? Jelas enggak diberikan. Karena apa? Wis ono ae alasane Gus, ngapunten Gus, niki sapi niki titipane partai Gus. Leci melarat iku lho, sergep sodako, sergep sembarang. Ono acara opo-opo kirim bungkusan, kirim sego tahbokan. Basa sugih kirimane kerupuk upil sak kintal. Nah, saya ceritakan tentang Sa'labah. Sa'labah ini dulu adalah sahabat Nabi. Dia setiap hari itu sholat bersama Nabi jamaah, ya. Sampai Nabi heran, orang ini kok aktif sekali berjamaah bersama saya. Akhirnya diperhatikan oleh Nabi, ada sesuatu yang aneh di dalam diri Sa'labah. Ketika Nabi sholat, ya, bersama sahabat yang lain, ya, Nabi masih melakukan zikir wirid, Allahumma antas salam wa minkas salam. Tapi Sa'labah Allahumma lantas jalan wa minkas salam itu enggak sampai. Sehingga Nabi bertanya, Sa'labah, kenapa kamu ini setiap selesai sholat enggak ikut zikir wirid dulu, tapi kamu langsung pergi? Ya Rasul, bagaimana saya ini tidak langsung pulang? Karena ketika saya berada di sini atau saya keluar rumah, istri saya itu ada di rumah dalam keadaan telanjang bulat, tidak pakai baju. Kami hanya punya baju satu-satunya ini untuk bergantian dengan istri saya. Tolong ya Rasul, doakanlah saya supaya saya jadi orang kaya. Karena orang kaya itu dapat pahala dari beberapa sisi. Kalau orang miskin hanya dapat pahala dari sholatnya, dari puasanya, ya. Kalau orang kaya dapat pahala dari sholatnya, dari puasanya, dari zakatnya, dari infaknya, sodakohnya, dan sebagainya. Nah, akhirnya Nabi satu ketika, ya setahun kemudian lah kira-kira, mendoakan Sa'labah. Sa'labah, ini kamu doakan semoga kamu jadi orang kaya. Tapi sebenarnya kamu ini cocoknya jadi orang miskin, nggak jadi orang kaya. Ini saya kasih kambing kamu 1 pasang. Ternyata kambing ini lahir 10. Dari 10 anaknya kambing lahir lagi 10, 100 sampai banyak sekali. Hampir di setiap sudut tanah di kota Madinah adalah punyanya Sa'labah. Sampai gudangnya Sa'labah ini kuncinya di bawah 40 orang tidak kuat.
Akhirnya Sa'labah berubah, ya, ikut sholat dengan Nabi hanya seminggu sekali, ya, setiap Jumat. Ya, lama-lama ikut sholat dengan Nabi hanya setahun sekali ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian Nabi mengutus sahabat yang lain untuk mendatangi Sa'labah dan mengingatkan Sa'labah. Sahabat itu menyampaikan apa yang disampaikan Nabi, bahwa Sa'labah disuruh mengeluarkan zakat. Nah, setelah dihitung 2,5% zakatnya, ternyata banyak. Disitulah kemudian Sa'labah punya pemikiran bahwa Nabi melakukan pungli. Nah, Nabi melakukan pungutan liar. Dipikir zakat itu untuk Nabi, padahal untuk umat Islam. Karena Sa'labah menuduh Nabi melakukan pungutan liar, maka Sa'labah dihancurkan oleh Allah. Nah, makanya kita mengambil pelajaran dari Fir'aun. Sehebat apapun orang seperti Fir'aun, mereka berkuasa, punya kekuasaan, punya pengaruh yang luar biasa, tapi mereka zalim. Kalau dia zalim, maka Allah akan memberikan satu hari yang namanya hari naas. Hari naasnya Fir'aun adalah ketika mereka masuk ke Laut Merah. Nah, ditenggelamkan oleh Allah di situ. Sehebat apapun, sekaya apapun kita, kalau sudah kaya seperti Qarun, seperti Sa'labah, ya kita diberi hari yang namanya hari naas oleh Allah, akhirnya jatuh miskin lagi. Makanya Allah menjelaskan ini adalah untuk mengingatkan kita supaya kita ini tidak seperti yang namanya Fir'aun. Ya, kalau sedang berkuasa, dulu mereka menyembah anak lembu yang terbuat dari emas. Sekarang kita menyembah apa? Memang di luarnya kayak kita menyembah Allah, tapi di dalam diri kita ini, satu yang kita sembah hari ini adalah uang, harta, jabatan, kekuasaan dan sebagainya, termasuk pengaruh, popularitas. Ini Tuhan-Tuhan modern orang zaman sekarang. Tapi mereka yang seperti itu kita sebut musyrik, tidak mau. Karena mereka syirik secara khafi, tidak merasa mensekutukan Allah. Nah, inilah yang dikisahkan di dalam ayat-ayat ini. Jadi di dalam fikih kehidupan, ya, kalau jadi penguasa jangan lalim, ya, jadi tiran ya juga jangan lalim. Kalau lalim nanti akhirnya dijatuhkan sendiri oleh Allah. Kalau tidak ada pertanyaan untuk sementara, ya, ngajinya kita akhiri sampai di sini dulu. Semoga apa yang kita pelajari membawa manfaat, barokah fid dini wad dunya hatal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khidal mursalin wa ilhamal malikal muqarrabin birahmatika arhamar rahimin. Allahumma ja'al awwala majlisina hadza salahan wa salahan wa akhiru rahmatan wa nimatan wa takrimatan wa maghfiratan birahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.